panasin lagi. Telur. Ini yang sosis daging. Makan pakai cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah makan siang belum? Jangan lupa bahagia ya, dan selalu tersenyum. Jangan lupa makan, karena bahagia itu butuh senyum dan butuh energi. Oke, sekarang pukul 1:30 siang. Sudah makan siang belum? Saya baru mau makan siang dari aktivitas tadi. Belum sempat makan. Hari ini makan apa ya? Oke, seperti biasa, sebelum kita makan, sebelum kita mengisi perut kita, marilah kita mengisi kepala kita dulu, ya. Jadi kedua biar seimbang. Makanan untuk pikiran kita hari ini atau untuk otak kita hari ini apa ya? Hari ini kita akan membahas tentang harta, tahta, dan abu janda. Kok abu janda ya? Yang kemarin sempat booming itu harta, tahta, wanita, wanita, wanita. Wanitanya 3 kali. Terus ada juga lagi booming lagi harta, tahta, Renata. Oke, jadi saya ambil aja harta, tahta, abu janda, karena abu janda ini kok saya buka setiap saya membuka YouTube itu keluar Cak Nun membahas ada bahasannya tentang abu janda. Rocky Gerung kalau nggak salah 2 kali membahas tentang abu janda. Terus di beberapa media, di Google muncul lagi berita abu janda. Siapakah abu janda? Cuman sebelum kita masuk ke abu janda, sekarang kita ngomongin dulu harta, tahta. Oke, harta itu apa sih? Harta itu saya sempat buka di KBBI online. Itu apa namanya? Dia hak milik ya? Bentar, daripada saya salah ngomong. Saya ada datanya ya. Harta itu barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan
barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaannya. Jadi harta ini banyak, ada harta yang berbentuk materi, jelas ya, uang, rumah, properti ya, tanah, kebun, itu harta. Cuman ada harta yang tidak berbentuk materi, tapi ya juga dampaknya pada materi. Yaitu misalnya ini kekayaan intelektual, hak cipta ya. Itu kan research atau seorang profesor atau seorang akademisi menulis sebuah buku. Nah, itu kan ada hak ciptanya, itu termasuk kekayaan juga kalau di contohnya gitu. Cuman kan kita yang umumnya harta itu kan ada harta gonogini, harta apalagi banyak tuh contohnya di KBBI, lupa saya. Cuman yang kita bahas di sini ya bahasa secara umum saja, harta itu ya materi ya, bentuknya materi. Kalau ngomongin harta, coba kita saya sempat membaca dan mendengar itu katanya ini ada dua pendapat. Kalau ngomongin harta berarti terkait ekonomi ya. Ini ada dua pendapat, katanya kalau Karl Marx itu materi berpengaruh terhadap dunia non materi. Jadi dia itu materi itu dasar. Materi itu adalah kebutuhan dasar yang paling dasar. Pondasinya ya, struktur dasarnya. Sementara dikritik sama si Max Weber. Kata si Max Weber, ide mempengaruhi materi, agama mempengaruhi ekonomi. Nah, jadi kata Karl Marx ya materi dulu. Kalau kita materinya sudah cukup, hartanya sudah cukup, kekayaannya sudah cukup, itu berdampak pada non materi, perbuatan-perbuatan yang lainnya. Karena kalau misalnya materinya itu belum cukup, pondasinya belum kuat, walaupun dia melakukan hal-hal yang lainnya, itu ujung-ujungnya nanti larinya bukan perbuatan yang ikhlas, larinya nanti ke materi juga. Yaitu pada akhirnya yang ujungnya kalau materinya belum siap, walaupun menjadi pejabat, walaupun menduduki satu kepemimpinan atau satu profesi, ujungnya money oriented, uang juga, kekayaan juga. Jadi harus selesai dulu materinya, itu kata Karl Marx. Kalau materinya udah selesai, baru yang bisa yang lainnya. Tapi kalau materi belum selesai ya ujung-ujungnya fokusnya di materi. Jadi kerjanya mikirin materi, seperti itu. Ibaratnya ya kalau berdakwah ujungnya kalau misalnya nggak dapat amplop, kesel, atau amplopnya kecil, kesel. Sebagai guru, apalagi yang memang pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan fisik itu. Tapi dibantah sama si Weber. Kata si Weber ya enggak, ibaratnya ide yang mempengaruhi materi, agama mempengaruhi ekonomi. Jadi dia seperti ini, dia ada satu konsep kayak gini.
kata si Weber. Jadi kerja itu adalah panggilan Tuhan. Jadi idenya dulu, konsepnya dulu yang harus bagus, kata si Weber kayak gitu. Ide itu adalah panggilan Tuhan. Kerja itu adalah panggilan Tuhan. Karena konsepnya sudah seperti itu, ya maka ya kita beribadah kepada Tuhan lewat kerja itu. Yang efeknya ya niatnya bukan materi, tapi yang efeknya itu dengan kita lillahi ta'ala, bahasa Islamnya itu efeknya ekonominya menjadi bagus, pundi-pundi jadi terkumpul. Tapi niatnya bukan untuk mengumpulkan pundi, tapi niatnya adalah kerja keras adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Kerja keras adalah bukti bahwa kita benar-benar beribadah kepada Allah. Namun setelah pundi-pundi itu menumpuk, pundi-pundi itu, materi atau kekayaan itu tidak untuk berfoya-foya. Materi itu tadi, kita kaya, kita tetap sederhana karena itu ajaran Tuhan. Daripada disimpan, pundi-pundi itu kan dimodalkan lagi. Dengan dimodalkan lagi kan dunia semakin berkembang, muncul kemudahan-kemudahan, dan bisa membantu yang mungkin belum sempat berkembang, yang masih diproses untuk berkembang. Jadi karena ajaran Tuhan itu seperti itu, harus hemat, harus sedekah, harus membantu yang lainnya yang sedang berproses untuk berkembang. Kalau itu kata si Weber, jadi idenya dulu, konsepnya dulu, baru nanti efeknya ke materi. Ya itu tadi basicnya agama ya, agama apapun basicnya seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah dengan kerja keras itu ke materi bisa membantu banyak orang, kehidupan dunia menjadi lebih indah, lebih bagus. Ya mudah-mudahan membuat Allah senang, dan mudah-mudahan akhirnya diridhoi Allah untuk masuk ke surga ya, untuk bertemu dengan Allah. Konsepnya seperti itu ya. Jadi satu yang berkonsep agama, satu berkonsep material. Kalau kata Karmus nggak bisa. Kalau misalnya udah struktur atau pondasi materinya udah susah, ya hancur juga yang lainnya. Jadi kita hidup di dunia ini ada dua tipe seperti ini. Ada yang tipenya seperti Karl Marx, ada yang tipenya seperti Weber. Ibaratnya kalau si Weber kan, aku berpikir maka aku ada. Jadi dia mikir dulu maka dia punya eksistensi. Kalau si Karl Marx ini lebih kurang ya kita eksis dulu. Aku ada maka aku berpikir. Kita kan ada dulu baru mikir. Misalnya saya itu di vlog saya kan, itu kan ada dua. Ada makanan yang bentuknya materi, ada makanan yang bentuknya ide. Yang saya sampaikan ini kan salah satunya bentuknya konsep atau ide. Oke, saya menyajikan dulu makanan untuk memotivasi saya mengisi otak dulu. Sudah otak yang terisi, baru nanti jadi ide dulu. Kalau saya ide dulu, konsep dulu, baru nanti materi makan ya. Cuman kan nanti pas di tampilannya itu kan karena request, karena yang nonton juga bukan hanya orang dewasa, ada anak-anak juga. Jadi ya mereka kan, kalau anak-anak kan dia wajar berpikirnya belum bisa terlalu tinggi, belum bisa lah kita ngajak mereka berbicara konsep. Maka yang ditunggu adalah materi makanannya dulu. Makanya
di nanti pas di tampilannya kan itu saya trailernya makanan dulu di depan, nanti baru ke pembahasan, baru nanti review makanannya di belakang. Ini saya seperti itu. Nah, kamu tipe yang mana? Menurut saya dua-duanya benar, cuman jangan ekstrim aja. Segala sesuatu itu kalau udah ekstrim, full, ngototnya full, itu ya sesuatu kan itu nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan, yang terlalu ide aja, nggak ada actionnya, maksudnya actionnya lama gitu ya, nggak bagus juga. Tapi materi dulu tapi nggak ada idenya ya nggak bagus juga gitu. Jadi menurut saya disesuaikan saja berdasarkan porsi dan proporsinya, atau kita sebut itu bijaksana. Kapan kita harus menggunakan konsepnya Max Weber, kapan kita harus menggunakan konsepnya Karl Marx, seperti itu. Itu tadi harta ya. Jadi kita jangan yang seperti jangan yang kita jangan yang udahlah, saya nggak bisa juga bilang jangan ya, nggak bisa juga bilang salah. Ada yang berprinsip gini, udahlah Jabaria ya, udahlah semuanya tuh udah ditentukan oleh Allah, rezeki, maut, jodoh itu udah ada takdirnya. Walaupun mati-matian cari uang, kalau memang tidak ada takdirnya untuk kaya ya nggak bakal kaya. Disyukurin aja ya, boleh seperti itu ketika kita sedang mungkin posisi kita terpuruk. Kita menggunakan konsep itu agar kita tidak kecewanya nggak terlalu dalam. Oh ya, kita punya Tuhan, seperti itu ya, semuanya udah diatur. Cuman di sisi lain ya jangan seperti itu terus. Jangan bilang sufi itu buktinya sufi itu, para sufi nggak kerja gitu kan, tapi ya masih hidup juga, masih bertahan, bisa jadi orang besar gitu kan, sufi besar. Ya tolong dipelajari lagi dulu apakah itu benar. Kan kalian baru katanya sekarang, apakah itu benar? Karena konon kabarnya ya banyak juga sufi itu ya tetap bekerja, berdagang, ya tetap ada yang suka bukan suka tapi tetap mengikuti alur duniawi yang kaya ya. Jadi kayak gini, kata si Max Weber itu ya karena dia Protestan ya kalau nggak salah. Memang ada penebusan dosa, cuman kan nggak tahu, itu kan hanya orang-orang pilihan aja. Nah, apakah kita mendapat bagian itu? Kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu lah, maka kita harus berusaha, seperti itu. Ya terserah Tuhan apakah takdirnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, entahkah itu Tuhan mau intervensi, mau mengubahnya pas di tengah jalan atau di ujung jalan, itu kita nggak tahu, itu urusan Tuhan. Jadi kita memandangnya dari sisi manusia, jangan dari sisi Tuhan ya. Kalau dari sisi Tuhan ya terserah Tuhan, tapi kalau dari sisi manusia itu kita harus berusaha. Harta ya itu bagus, cuman kita ini kan
karena tidak tahu konsepnya. Sebenarnya Karl Marx itu juga bagus, Max Weber itu juga bagus jika dijalankan sesuai dengan idealnya. Cuman kan kita ini kadang nggak jelas kita ini arahnya kemana gitu kan. Kita tuh jadinya kayak apa, kata orang tuh pragmatis ya, atau kalau nggak salah itu, saya nggak berani juga benar-benar menyebut, kalau nggak salah itu Machiavelli ya. Machiavelli itu yang sifatnya kayak gitu ya, hidup tuh emang kayak gitu ya, apa namanya, kita mikirin diri kita pribadi gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, makanya kadang dalam mengumpulkan kekayaan atau harta itu keegoisan aja, emosional aja untuk dirinya sendiri. Makanya itu nanti itu hubungannya nanti ada di agama. Oke. Jadi kayaknya itu dulu tentang tentang ekonomi. Tentang ekonomi ya, harta. Oke, sekarang tahta. Apa itu tahta? Oke, tahta itu saya lihat di KBBI juga secara leksikal ya, tempat duduk raja, kedudukan, kekuasaan. Jadi ibaratnya pemimpin lah ya, mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan. Oke. Katanya, sekarang kita ambil contoh kata-kata dari pemimpin besar di Indonesia ya, yang pernah memimpin Indonesia, presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno. Di masa-masa tuanya saya rasa beliau mengatakan bahwa jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga Presiden Gus Dur yang kata-katanya sangat yang biasa dikutip orang dan sangat dikenal orang, yaitu tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Dua orang besar ini gitu statementnya. Jadi jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Nah, kekuasaan presiden, kekuasaan raja, semuanya ada batasnya, ada waktunya. Kalau sekarang kan manusia itu paling maksimal 60 tahun. Dan syarat jadi presiden tuh kalau nggak salah mulai 40 ya. Syaratnya harus 40 tahun. Kalau nggak salah saya pernah dengar seperti itu. Ya paling jadi presiden kalau 2 periode 10 tahun gitu. Kan ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat ya. Kalau rakyat kan ada yang meninggal, rakyatnya diganti lagi dengan rakyat yang baru gitu ya. Rakyat tuh banyak, itu sampai mati yang namanya rakyat itu ya. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi ke Tuhan. Ya jadi gitu, kalau lihat dari kata-kata Soekarno ini ya, ngapain sih kita gitu kan, ngapain sih sampai mati-matian ya. Kalau kita lihat kan, orang tuh sampai mati-matian segala cara untuk mendapatkan atau mempertahankan, kalau bisa mau menjadi seumur hidup memegang kedudukan atau kekuasaannya. Kalau seandainya kan tahta itu gini, tahta itu kan kita ditunjuk, makanya itu yang dibahas juga oleh Max Weber ya. Demokrasi itu jadinya lucu kan, banyak tuh yang nggak setuju
demokrasi itu, karena dia kayak gini, demokrasi itu kan rakyat itu disuruh memilih pemimpin, kayak kita pas pemilihan itu kan, kemudian rakyat memilih pemimpin yang dipercaya, kemudian pemimpin tersebut berkata setelah terpilih, pemimpin tersebut bilang, sekarang diam sajalah dan patuhlah denganku. Karena kita memilih dia, kita percaya pada dia, tapi setelah dia terpilih ternyata kok malah terjadi bahasanya tirani ya. Tirani itu kan ibaratnya kita berkuasa itu karena ada sekelompok orang atau orang yang nerimo atau mengizinkan untuk dirinya untuk dikuasai. Tapi kalau misalnya demokrasi saya nggak tahu idealnya demokrasi itu harusnya, setahu saya idealnya demokrasi itu kekuasaannya di tangan rakyat. Kalau rakyat udah bersatu ya namun sekarang kan kita ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini sudah dipilih rakyat, merasa sudah mendapat mandat dari rakyat. Nah, tapi ketika mengambil keputusan, ya udah kan udah mewakili gitu. Rakyatnya nggak dilibatkan. Termasuk guyonannya itu katanya kalau termasuklah kebahagiaan itu kekayaan, kebahagiaan yang diwakilin sama Dewan Perwakilan Rakyat ya, seperti itu, karena sudah mendapat mandat. Jadi paradoksnya, demokrasi yang harusnya membuat kita bebas, dia malah mengambil kebebasan kita untuk ngomong. Ada pasal pencemaran nama baik lah, ada pasal banyak ya. Kita bebas untuk memilih, tapi untuk diambil kebebasan kita. Ya, seperti itu. Paradoksnya seperti itu, kata Max Weber. Ya, jadi balik-balik itu tadi ke Tuhan. Ya. Kata Soekarno dan Gus Dur ya, nggak ada lah yang tahta itu ada batasnya, jadi nggak perlu yang harus mati-matian. Ya, kita perjuangin aja nilai-nilai kebaikannya itu. Kalau sekarang kan banyak kasusnya tuh, menurut saya tuh agak ironi ya. Sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, sampai S3 atau mungkin sampai profesor, pada akhirnya ilmunya itu nggak bermanfaat, justru ilmunya itu menyakiti yang lainnya. Jadi untuk apa gitu kan, padahal kan mereka sudah berkecukupan, harusnya mereka menolong yang belum berkecukupan gitu. Oke, baru sekarang kita larinya ke si Abu Janda ya. Abu Janda ini siapa sih? Saya pertama kali kalau nggak salah lihat Abu Janda ini ada di TV One pada saat itu yang ribut-ribut masalah bendera itu sama Ustadz Felix Xiao itu, yang sedang mendiskusikan tentang bendera khilafah atau gitu. Pas saya lihat saya lihat wajahnya, ya menurut saya wajahnya bukan orang Jawa ya, kayaknya maaf ini ya Abu Janda, saya harus bilang jujur, kayak pelawak gitu. Saya kira kayak gitu, siapa sih Abu Janda gitu. Ternyata kok kesini kok bukan sekali itu aja, Abu Janda lagi gitu kan. Oke, sekarang kita lihat dulu menurut Tri Channel ya.
Menteri Channel ini rupanya Abu Janda ini nama aslinya Permadi Arya. Rupanya dia ini pria yang dikenal sebagai buzzer. Buzzer itu yang pro pemerintah ya. Buzzer itu orang, oke, saya takut ngomong, setahu saya seperti itu buzzer ya. Atau influencer. Jadi influencer pemerintah pusat. Pertama kritiknya itu terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir berjilid-jilid yang nyaris menenggelamkan ibu kota. Kemudian menyebar ya, bilang apa, my governor is an idiot ya. Beliau ini bila diperhatikan lebih jauh, mereka yang ada pendukungnya Jokowi Ma'ruf ya, Pilpres 2019 silam. Tinggalnya di Jakarta. Beliau dulunya bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan. Salah satunya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan Jepang di Jakarta. Gitu. Aku seperti laki-laki pada umumnya lah punya kerjaan. Aku terakhir kali 2016 itu kan aku bilang aku mulai jadi abu janda. Mulai jadi abu janda ya 2015. Ya lucu ya abu janda. Jadi abu janda itu terkait dengan pekerjaannya gitu ya, dia sama orang asing. Ya rupanya kalau lihat dari wajahnya tuh biasa aja, tapi pas lihat dari dari profilnya itu sebagai latar belakangnya, Abu Janda ini menamatkan jenjang pendidikan pertamanya sebagai Diploma Ilmu Komputer dan Informatik IT School Singapura. Sekolahnya di Singapura loh, di luar negeri. Berarti orang pinter ya. Kemudian lulus sebagai sarjana Business and Finance dari University Wolverhampton, Inggris. S1-nya Inggris ya? Dari Inggris maksudnya. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan. Kalau gitu diplomanya Singapura terus S1-nya Inggris, berarti orang pinter nih. Sekarang apa aja sih kasusnya? Kita lihat. Kata Permadi itu yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Gitu ya postingannya. Kemudian diduga mengandung ujaran kebencian kepada Natalius Pigai. Yang dia bilang apa nih? Ujaran kebencian ya. Yang bunyinya, kau Natalius Pigai, apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi kau. Ada kata-kata evolusinya. Sebut teroris memiliki agama.
Dan dia ini yang lebih viralnya lagi, beliau ini dianggap bahwa beliau ini bagian dari Banser. Nah, saya itu nggak tahu kan, banyak organisasi. Banser itu apa gitu, dari itu Banser lagi, dia dikait-kaitkan sama Banser. Rupanya Banser itu prosesnya itu dari tahun 1924, satu organisasi, kemudian berkembang menjadi apa, setelah Nahdlatul Ulama berdiri 1926, 1934 berdiri organisasi ANU, Ansar Nahdlatul Ulama, yang dimaksudkan dapat mengambil berkah atas semangat perjuangan para sahabat Nabi dan perjuangan membela serta menegakkan agama Allah. Kemudian ANU ini bertindak bersikap sebagai pelopor dalam bidang pertolongan untuk menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen yang seharusnya senantiasa dipegang teguh. Jadi Kongres tahun 1936, Kongres tahun 1937, terus ada Kongres 1938 memutuskan ANU mengadakan barisan berseragam yang diberi nama BANU, Barisan Nahdlatul Ulama, dengan merinci jenis riado yang diperbolehkan, pendidikan baris berbaris, latihan lompat dan lari, latihan angkat mengangkat, latihan ikat mengikat, belajar kode atau isyarat suara, isyarat dengan bendera, perkemahan, belajar menolong kecelakaan, pacuan kuda, melempar lembing, dan cakram. Dari ANU ini berkembang kemudian menjadi Gerakan Pemuda Ansor, dan BANU menjadi Barisan Ansor Serbaguna atau disingkat dengan Banser. Cuman dari karena dikaitkan sama Banser, dari salah satu pernyataan Banser itu bahwa si Permadi Arya ini, Abu Janda, kan setiap organisasinya itu ada ideal atau kode etik. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini tidak sesuai dengan ideal atau kode etik Banser. Berarti itu kan penyimpangan, kalau dalam bahasa terjadi penyimpangan. Nah, ketika terjadi penyimpangan itu dia tidak boleh, dia sudah lepas dari ikatan organisasi tersebut, berarti itu sudah tindakan pribadi. Gitu. Konon katanya gini, kita kan di Indonesia itu kan sangat yang namanya agama itu mudah banget memicu keributan ya. Katanya ya karena agama itu seringkali ada yang menjadikannya komoditas, ada seringkali diiklankan, seringkali dibicarakan, padahal seharusnya kan agama itu harus lebih banyak diterapkan. Jadi nggak usah terlalu banyak dibahas, apalagi dijadikan komoditas atau apalagi sering diiklankan. Lebih baik dijalankan, ilmunya itu dijalankan. Tapi ini kan kadang dijadikan komoditas, kadang dijadikan pencitraan, ya seperti itu. Sekarang kita lihat aja. Jadi si Permadi Arya ini, kalau mau dilihat dari pembahasan pengalaman beragama, dia ini secara emosional kan itu ada mode beragama yang yang serba takut dosa, takut nanti Allah nggak ridho, nanti takut salah. Jadi
selalu astagfirullahalazim, atau mode beragama yang penuh ketakjuban. Allahu Akbar, Allah itu luar biasa. Atau dia tipe beragama yang Allah itu maha asik. Kalau kata si Sujiwo Tejo, Tuhan tuh maha asik. Jadi secara emosional si Permadi Arya ini atau Bu Juanda ini, dia ini condong ke astagfirullah, Allahu Akbar, atau subhanallah, alhamdulillah ya. Kayaknya saya nggak lihat, mungkin ada kriteria lain untuk beliau ini. Sebenarnya dia bukannya takut kepada Tuhan, kalau lihat dari ujaran-ujarannya, bukan juga yang takjub dengan Tuhan, bukan juga yang Tuhan itu maha asik. Soalnya dia kan menyalah-nyalakan. Atau ini dia itu memahami pengalaman keagamaannya secara eksperimen atau secara proposisional, berdasarkan pengalaman hidupnya atau berdasarkan mencocok-cocokkan saja. Apakah memang pengalaman hidupnya membawa dia untuk berkomentar seperti itu yang katanya, ataukah itu ya mencocok-cocokkan aja, harusnya begini, idealnya begini, agama Islam itu harusnya begini gitu. Terus prosesnya itu kan ada proses, dalam beragama itu ada proses kesadaran, persiapan, pelaksanaan, penghayatan, pemahaman, penyampaian. Apakah beliau sedang mengalami proses kesadaran akan Tuhan? Mungkin sudah, karena sudah masuk banser itu tadi. Persiapan, ya sudah. Pelaksanaan, penghayatan, pemahaman. Nah mungkin yang agak kurangnya di penghayatan dan pemahaman yang tiba-tiba meloncat ke penyampaian. Bagusnya dihayati dulu lebih dalam, baru kita menyampaikan, seperti itu. Nah dari pengalaman atau prosesnya tadi, apakah dia efek atau hasilnya apa? Apakah dengan berkomentar seperti itu dia mendapatkan makna hidup? Ataukah dengan berkomentar seperti itu dia menjadi tenang, damai? Apa menjadi keampuhan diri? Atau menjadi katarsis? Atau menjadi cuman pemenuhan idealisme aja? Bisa jadi itu hanya pemenuhan idealisme pribadi ya, ideal pribadi, bukan ideal banser. Ya kalau masih ideal pribadi ya belum harus disampaikan lewat media sosial, harusnya seperti itu. Ya itu tadi, manusia macam-macam ya. Yang dikhawatirkan itu takutnya ya kalau memang untuk pemenuhan ideal pribadi, cuman jangan sampai itu dijadikan tadi ajang untuk dihubungkan pada harta dan tahta itu tadi. Kalau sampai apa yang dilakukan itu ternyata orientasinya ke harta dan tahta, itu kan yang bahaya. Oke, baiklah, itulah tadi harta tahta dan Abu Janda. Saya nggak tahu apa yang bisa teman-teman tangkap dari apa yang saya katakan ini. Saya hanya mengalir saja dan saya tidak menjudge atau menghakimi siapapun. Saya hanya mengajak sama-sama kita berpikir gimana itu tentang dihubungkan dengan hidup kita pribadi akan harta tahta dan gambaran si Abu Janda ini tadi. Baiklah, otaknya udah full, udah capek ya. Sekarang kita mengisi perut kita. Makan apakah hari ini? Hari ini kita makan soto ayam. Tadi saya
dari Universitas Pasca Sarjana PGRI untuk menemui seorang profesor. Kemudian saya bertemu ini apa, saya kira ini something new, sesuatu yang baru, pakai tusuk-tusuk ya. Katanya ini berbagai macam sosis yang dibalut, ada sosis, ada telur, sosis ayam, sosis sapi, ada bakso, tapi dia dibalut lagi sama dia dibalut lagi sama gandum dan digoreng kemudian ditusuk. Satu tusuknya Rp1.000. Jadi karena kayak berbeda, jadi saya beli. Kemudian saya jalan lagi sampai ke pasar pagi. Itu saya udah lama sekali nggak makan soto. Ini soto ayam ini di pasar pagi. Itu sudah dari zaman dulu, saya zamannya tahun 2006 ya, sampai 2010 itu masih saja sampai sekarang. Cuman hanya saja kayaknya itu udah ganti yang tetap jualan sotonya, tapi kayaknya udah orangnya udah yang tidak sama. Baiklah, harusnya tadi makan dulu karena anget ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita cicip ini ya dulu ya, cicip soto kuahnya dulu. Jadi dia dikasih kecap. Dia sotonya soto bening ya, bukan soto santan. Kan soto ada dua, ada soto santan dan soto bening. Ini sotonya soto bening. Ini ada ayamnya ya, ini ayamnya. Tadi saya taburin bawang goreng banyak, saya taburin cabai hijau dan cabai burung merah biar pedas. Terus ada ini jeruk. Terus ini ada sambalnya hijau. Dikasih kecap, dikasih saus, mantap, yummy. Coba kita makan. Ini apa nih, saus apa nih, sosis daging kayaknya ini, sosis ayam ya. Kreatif ya. Bisa kan orang sosis ya udah digoreng atau dipanggang aja, udah ada dibalut gandum lagi terus dipakai tusukan 1.000. Jadi kan nggak kotor tangan, enak, yummy. Oke, sekarang kita makan soto dulu. Apa aja ininya? Ada toge ya, ada soun, kemudian ada kubis mentah ya, campur. Kita aduk-aduk.
makan ini sosis. Biar tambah pedas pakai cabai hijau. Ini ayamnya. Harusnya ini dipanasin lagi. Baiklah, sebentar ya. Saya panasin lagi biar tambah nyami. Jadi mateng, nggak keras kubisnya, dan biar anget lagi lah. Ya, tunggu bentar. Ini udah saya panasin lagi. Telur. Jadi ini telur yang dibalut. Ini telur yang dibalut sama gandum. Jadi telurnya dibalut sama gandum, dikasih saus, ditusuk, enak. Dingin-dingin makan soto anget-anget
Mantap. Ini yang sosis daging. Makan pakai cabai. Enak. Ini yang bakso katanya.
Aduh, pedes banget. Udah lapar banget, makannya panas, pedas, enak, jadi belum bisa ngomong. Jadi soto itu kalau nggak salah aslinya Jawa ya, asal makanan soto itu dia ada yang pakai santan, ada yang bening. Kalau pakai bumbunya sih sama aja sih, lebih kurang ya, bawang merah, bawang putih, merica ya. Kalau yang santan tuh kayak kalau nggak salah pakai ketumbar deh, pakai terus apa itu yang kemiri gitu. Seperti itu aja sih. Soto tuh macam-macam, ada soto, ada yang daging, ada soto babat, ada soto ayam. Ini apa nih? Coba dulu. Terus apa nih ya? Nugget. Ini nugget. Oke, yang terakhir apa nih ya? Otak-otak. Alhamdulillah, kenyang banget.
Oke, udah lebih kurang 1 jam. Ini gimana ya? Udah lebih kurang 1 jam kita makan untuk pikiran sama makan untuk perut ya. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, minimal bikin kalian pengen makan atau bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.